You're written, bound, and etched forever in my mind. We are fading in our hands, lost somewhere in wasteland, not knowing up from down. Halo semua, perkenalkan saya Siti Jemba Salbahia dengan NIM 228032444003. Di sini saya akan memberikan sebuah pengetahuan berupa dua materi mengenai jenis perusahaan dan juga bentuk organisasinya, serta para pengguna informasi akuntansi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan dengan cara menjual produk baik itu barang atau jasa kepada pelanggannya. Ditinjau dari jenis usahanya atau produk yang dijual, perusahaan dibagi menjadi 6 jenis, yaitu perusahaan manufaktur, dagang, jasa, perorangan, persekutuan, dan juga perseroan. Untuk penjelasan mengenai 6 jenis perusahaan, bisa kalian simak materi berikut ini. Pertama adalah perusahaan manufaktur. Pada perusahaan jenis ini, terlebih dahulu mengubah input atau bahan mentah menjadi output atau barang jadi. Kemudian dijual kepada pelanggan. Dan contoh dari perusahaan manufaktur adalah perusahaan perakit mobil, kemudian perusahaan pembuat obat, sepatu, dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang. Nah, perusahaan jenis ini menjual produk berupa barang jadi, akan tetapi perusahaan tidak menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya, melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Nah, contohnya adalah perusahaan dagang, itu ada Indomaret, ada Alfamart, Gramedia, dan juga sebagainya. Kemudian yang ketiga ada perusahaan jasa. Nah, perusahaan ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contohnya adalah jasa angkut, jasa konsultan, pelayanan kesehatan, telekomunikasi, dan juga lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu perusahaan perorangan, di mana perusahaan perorangan adalah bentuk perusahaan yang paling sederhana. Nah, perusahaan ini dimiliki oleh satu orang, sehingga apabila perusahaan memperoleh keuntungan ataupun kerugian, maka seluruh keuntungan akan dinikmati oleh sendiri. Dan jika mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh si pemilik tunggal. Dalam perusahaan perorangan, berlaku ketentuan non taxable entity, yang artinya penghasilan akan diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak hanya pada level individu, bukan pada entitas atau perusahaan. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada pajak atas badan, melainkan pajak atas nama pribadi. Kemudian yang kelima, yaitu adalah perusahaan persekutuan. Perusahaan ini dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dibentuk atas dasar kepercayaan. Nah, yang terakhir adalah perusahaan perseroan. Jadi perusahaan perseroan ini kepemilikannya dibagi ke dalam saham, di mana modal perusahaan diperoleh dari hasil penjualan saham kepada pemegang saham atau yang dinamakan sebagai modal saham atau capital stock. Nah, persero yang sahamnya dijual secara luas kepada publik di bursa efek dinamakan public corporation, sedangkan yang tidak diperluaskan kepada publik dinamakan non-public atau private corporation. Setelah kita membahas mengenai materi jenis perusahaan, selanjutnya kita beralih kepada pengguna informasi akuntansi. Nah, siapa aja sih pengguna informasi akuntansi itu ya? Yuk kita bahas. Para pengguna informasi akuntansi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada pemakai internal dan juga ada pemakai eksternal. Nah, yang termasuk ke dalam pemakai internal yaitu pertama ada direktur dan juga manajemen keuangan, di mana direktur dan juga manajemen keuangan digunakan untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditur. Kemudian yang kedua, ada direktur operasional dan juga manajer pemasaran, di mana digunakan untuk menentukan efektif tidaknya saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, yaitu ada manajer dan juga supervisor produksi, di mana kegunaannya untuk menentukan besarnya harga pokok produksi yang nantinya menjadi dasar untuk menetapkan harga jual produk per unit.
Selanjutnya yang termasuk ke dalam pemakai eksternal yaitu pertama ada investor atau penanam modal. Nah, investor digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasinya. Kemudian yang kedua ada kreditur. Di sini kreditur digunakan untuk mengevaluasi besarnya tingkat risiko dari pemberian pinjaman uang. Nah, dalam hal ini, kreditur itu dapat memperkecil risiko dengan cara mencari tahu seberapa besar tingkat bonafide dan likuiditas debitur melalui laporan keuangan debitur yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan dalam hal perhitungan dan juga penetapan besarnya pajak yang nantinya akan disetor ke kas negara. Kemudian yang keempat ada Badan Pengawas Pasar Modal. Di sini Badan Pengawas Pasar Modal mewajibkan adanya public corporation untuk melampirkan laporan keuangan secara rutin kepada Bapepam. Nah, dalam hal ini Bapepam sangat penting terhadap kinerja keuangan dengan tujuan untuk melindungi para investor. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah ekonom, praktisi, dan juga analis. Di sini untuk memprediksi situasi perekonomian, menentukan tingkat inflasi, dan juga pertumbuhan pendapatan nasional. Akuntansi itu profesinya apa saja ya kira-kira? Baik, di sini saya akan kasih tahu nih beberapa profesi akuntansi. Jadi akuntansi ini mempunyai banyak sekali bidang profesinya. Di antara lain yaitu yang pertama ada pemeriksaan eksternal. Yang kedua ada pemeriksaan internal. Yang ketiga ada akuntansi umum. Keempat akuntansi biaya. Kelima akuntansi pajak. Dan yang keenam adalah sistem informasi akuntansi. Wah, banyak sekali bukan profesi akuntansi ini? Jadi gimana nih, kalian tertarik tidak untuk menjadi seorang akuntan? Oke, di sini aku mau kasih tahu, ketika kalian ingin menjadi seorang akuntan, kalian harus mengerti terlebih dahulu tentang asumsi dasar akuntansi. Oleh karena itu, materi selanjutnya akan membahas tentang asumsi dasar akuntansi. Yuk bahas bareng-bareng. Untuk menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada asumsi-asumsi akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dasar tunai atau cash basic. Dasar tunai adalah dasar akuntansi yang menetapkan bahwa pencatatan transaksi itu atau peristiwa ekonomi hanya berlaku atau dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Yang kedua yaitu adanya dasar akrual atau akrual basic. Akrual basic ini adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kejadian atau bukan pada saat kas atau setara dengan kas yang diterima atau yang dibayarkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada konsep entitas atau kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan konsep kesatuan usaha adalah akuntansi harus berlaku untuk setiap unit ekonomi secara terpisah. Sehingga kejadian keuangan yang menyangkut satu unit ke ekonomi tidak boleh dicampur dengan unit ekonomi lainnya atau dengan ekonomi sang pemilik. Yang keempat yaitu ada keberlangsungan usaha atau going concern assumption. Jadi keberlangsungan usaha ini adalah laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya di masa depan dan tidak bermaksud untuk mengurangi skala usahanya atau bahkan melikuidasinya. Dan yang kelima yaitu ada unit moneter atau monetary unit assumption. Ini adalah seluruh transaksi dan peristiwa ekonomi dapat dinyatakan dalam satu mata uang tertentu saja. Dan yang keenam yaitu ada periode akuntansi atau accounting periode assumption. Nah, untuk periode akuntansi ini adalah laporan keuangan perusahaan harus dilaporkan secara berkala dibagi dalam periode tertentu atau periode akuntansi, yaitu
asumsi dasar akuntansi yang harus kalian ketahui. Materi selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, kekayaan atau aktiva adalah aset atau bisa disebut juga dengan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Dan hak atas harta tersebut disebut hak kekayaan. Secara teori, hak atas kekayaan terbagi menjadi dua berdasarkan asal-usulnya, yaitu hak yang berasal dari kreditur dan hak yang berasal dari pemilik perusahaan. Hak dari kreditur atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan merupakan utang perusahaan, sedangkan hak dari pemilik perusahaan itu sendiri disebut sebagai modal. Persamaan dasar akuntansi dapat dituliskan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, atau harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Setelah mengetahui persamaan dasar akuntansi, kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu laporan keuangan. Secara umum, laporan finansial atau laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun transaksi penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang mengikat posisi keuangan, kinerja, serta posisi perubahan keuangan dalam suatu perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah akan dibuat sebulan sekali ataupun dalam 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan memiliki beberapa urutan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk bisnis, untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai kebutuhan di perusahaan tersebut. Kedua adalah laporan ekuitas pemilik atau perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dari masing-masing perusahaan. Ketiga yaitu neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk skontro atau horizontal. Pada hakikatnya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun berikutnya. Yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode. Laporan keuangan ini akan sangat berguna ketika Anda akan mengevaluasi struktur keuangan serta aktiva bersih perusahaan. Tidak hanya itu, kalian juga bisa memanfaatkan sebagai strategi adaptif untuk menghadapi perubahan keadaan dan peluang. I wear my heart on my sleeve. You do the same for me. When autumn comes around